Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yaitu yang berjudul Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi. Nomor 1, akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu konsep yang merujuk pada kewajiban individu atau organisasi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil. Nomor 2, rotasi kekuasaan. Rotasi kekuasaan adalah pergantian pemimpin atau pejabat secara teratur dan damai. Ini artinya kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau kelompok orang yang sama dalam jangka waktu yang sangat lama. Kenapa rotasi kekuasaan penting? 1. Demokrasi. Ini adalah tanda bahwa suatu negara berjalan secara demokratis, di mana semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin. 2. Inovasi. Pergantian pemimpin seringkali membawa ide-ide baru dan cara pandang yang berbeda yang bisa memicu perubahan positif. 3. Akuntabilitas. Pemimpin yang tahu bahwa jabatannya tidak abadi akan lebih terdorong untuk bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Contoh rotasi kekuasaan: pemilihan umum. Proses pemilihan umum yang bebas dan adil memungkinkan terjadinya pergantian pemimpin secara berkala. Batas masa jabatan, adanya peraturan mengenai batas waktu menjabat suatu posisi juga memasukkan adanya rotasi kekuasaan. Intinya, rotasi kekuasaan adalah mekanisme penting dalam menjaga sistem pemerintahan yang sehat dan demokratis. Pola rekrutmen politik. Pengertian pola rekrutmen politik adalah suatu proses penentuan orang-orang yang dipilih menjalankan fungsi pada suatu sistem politik bernegara lewat lembaga-lembaga politik yang ada. Rekrutmen politik juga bisa memaknai sebagai proses tersendiri yang dilaksanakan untuk mengisi sejumlah jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk di dalamnya partai politik dan birokrasi administrasi oleh orang-orang yang selanjutnya diberi wewenang menjalankan kekuasaan politik. Terdapat 2 mekanisme umum dalam rekrutmen politik, yakni 1. Rekrutmen terbuka, artinya semua warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ada memiliki kesempatan untuk turut berpartisipasi mengisi posisi yang ada. 2. Rekrutmen tertutup, kebalikan dari rekrutmen terbuka, sebab pada metode ini hanya segelintir orang saja yang bisa menduduki posisi yang ada. Pemilu adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Pemenuhan hak-hak dasar warga negara adalah tuntutan yang ambisius. Tuntutan ini melekat dalam gagasan tentang demokrasi atau kedaulatan rakyat. Ironisnya, derasnya wacana demokrasi yang beredar selama ini justru menjadikan kita tidak menyadari betapa ambisiusnya tuntutan ini. Capaian dalam mewujudkan demokrasi, misalnya keberhasilan menyelenggarakan pemilihan umum dengan baik, telah mengecoh kita seolah-olah hak-hak dasar rakyat telah terpenuhi. Kita termakan oleh retorika demokrasi yang kita buat sendiri. Mind map nomor 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berlaku pada 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar 1945 berisi aturan-aturan pokok ketatanegaraan yang menjadi dasar aturan negara ketatanegaraan di Indonesia. Beberapa hal yang diatur berupa bentuk pemerintah, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan pembagian kekuasaan. Mind map nomor 2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku pada 27 Desember 1949. Agustus selanjutnya rancangan UUD RIS diajukan dan disahkan oleh pemerintah negara bagian Badan Perwakilan Rakyat. Konstitusi RIS disahkan melalui keputusan Presiden pada 13 Januari 1950 dan diundangkan pada 6 Februari 1950
Adapun hal yang diatur dalam konstitusi RIS yaitu bentuk negara, bentuk pemerintah, dan bentuk kabinet. Mind map nomor 3 UUDS 1950. Kurang dari 1 tahun, negara-negara bagian berasosiasi dengan negara bagian Republik Indonesia pada 19 Mei. Terciptalah Negara Kesatuan sebagai bentuk Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Pada 15 Agustus 1950, UUDS sementara UUDS terbentuk untuk menggantikan UUD RIS. Map nomor 4 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah undang-undang yang berlaku sejak 5 Juli 1959 sampai sekarang. Implementasi Undang-Undang Dasar 1950 tidak berjalan baik sehingga terjadi pergantian kabinet. Beberapa kali hal ini disebabkan munculnya banyak partai politik dengan ideologi yang berbeda-beda.